Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sangat penasaran ingin menyaksikan bentuk keadilan yang Allah berikan kepada para hambanya tatkala mereka masih ada di dunia. Dikatakan bahwa Nabi Musa tidak akan bisa bersabar melihat keadilan Allah kepada hambanya. Namun Nabi Musa dengan karunia Allah akan berusaha bersabar untuk menyaksikannya. Kemudian Allah SWT melalui malaikat Jibril meminta Musa untuk pergi ke sebuah telaga dan bersembunyi di balik batu di dekat telaga itu. Malaikat Jibril berpesan supaya menyaksikan saja segala apa yang terjadi dan jangan keluar dari persembunyiannya ini sampai dengan malaikat Jibril datang lagi kepadanya. Tak berapa lama Nabi Musa melihat seorang penunggang kuda datang ke telaga tersebut. Ia turun dari kudanya, berwudu dan mengambil sedikit air untuk ia minum. Musa juga melihat sang penunggang kuda itu meletakkan sebuah tas berisi penuh uang di sampingnya. Selepas sembahyang, pria itu lalu kembali menaiki kudanya. Ia lupa soal tas miliknya yang tadi diletakkan di sampingnya. Kemudian ia pergi. Nabi Musa hendak keluar dari persembunyiannya dan mengingatkan tas yang berisi harta itu. Namun ia ingat janji kepada malaikat Jibril untuk bersabar dengan segala apa yang terjadi. Kemudian datanglah seorang anak kecil yang belum balik mengambil air minum di sumber air yang sama. Ia melihat tas yang tertinggal itu dan melihatnya berisi penuh harta. Kemudian membawanya pergi. Nabi Musa hampir keluar dari persembunyiannya untuk mengingatkannya agar tidak mengambil harta yang bukan miliknya. Tak lama berselang, datanglah seorang kakek tua yang buta. Ia minum air dari sumber itu, lalu mengambil air wudhu dan melaksanakan sembahyang. Kemudian datanglah penunggang kuda, teringat tasnya yang terlupa. Ketika sampai, penunggang kuda itu menjumpai seorang kakek tua tunanetra. Si penunggang kuda langsung berkata, "Hai orang buta, tasku yang berisi 1000 dinar baru saja tertinggal di tempat ini. Karena tidak ada orang lain di sini selain engkau, pastilah kau yang mengambilnya." Kakek tua itu menjawab, "Engkau kan tahu aku ini buta. Bagaimana aku mampu melihat tas itu?" Mendengar ucapan kakek tersebut, si penunggang kuda marah, lalu mencabut pedangnya, ditebasnya leher kakek yang malang itu dan tewas seketika. Penunggang kuda itu menggeledah dan mencari tasnya, namun tidak menemukannya. Ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itu Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, hamba telah bersabar dan engkau sungguh sang maha adil. Tapi mohon jelaskanlah maksud peristiwa yang baru saja terjadi itu, agar aku tidak dalam kebingungan." Lalu datanglah malaikat Jibril, ia berkata, "Musa, Allah berfirman, aku mengetahui segala rahasia dan apapun yang tidak kamu ketahui. Anak kecil yang mengambil tas itu sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri. Hal itu lantaran ayah anak tersebut pernah menjadi buruh penunggang kuda selama beberapa tahun. Namun ia pernah tidak mendapatkan hasil kerja kerasnya yang bila dihitung jumlah penghasilannya sama dengan jumlah uang yang ada di dalam tas itu. Dan ia adalah belum balik dan belum berlaku hukum syar'i atasnya." "Baiklah, namun bagaimana dengan si buta yang dibunuh itu?" tanya Nabi Musa. "Sedangkan si buta dulunya adalah seorang perampok yang dahulu pernah merampok ayah dari si anak itu. Namun karena ayah dari anak itu tidak membawa harta, maka perampok itu akhirnya membunuhnya. Ia telah mendapatkan hukum qisas dari pembunuhannya. Dan telah sampai setiap orang yang punya hak akan mendapatkan haknya, baik yang terlihat mata manusia atau yang sengaja Allah sembunyikan. Keadilan dan kejujuran kami sangat rahasia." Yakni keadilan dan kejujuran Allah SWT sangat rahasia. Sumber dari nasihat Imam Al-Ghazali bagi penguasa
diceritakan kembali oleh Ustadz Khalid Basalamah. Demikian kisah tentang Nabi Musa mencari keadilan Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita tentang segala apa yang terjadi di dunia ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan banyak ibrah atasnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.